jumpa lagi dengan saya Anita. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang respirasi pada tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjut yang ke berikut, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari respirasi. Nah, jadi respirasi itu sendiri merupakan suatu proses penghasilan energi yang diperlukan untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Utamanya molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida dan uap air serta energi. Nah, pada tumbuhan respirasi dapat berlangsung melalui permukaan akar, batang, dan daun. Respirasi yang berlangsung melalui permukaan akar dan batang sering disebut dengan respirasi lentisel. Nah, sedangkan respirasi yang berlangsung melalui permukaan daun disebut respirasi stomata. Respirasi pada tumbuhan adalah proses reaksi karbohidrat atau CH2O dengan oksigen atau O2 menghasilkan air atau H2O dan energi kimia, kemudian karbon dioksida atau CO2 dilepaskan ke udara. Nah, kita lanjut yang ke berikut tentang lentisel. Jadi lentisel itu merupakan lubang yang berada di bagian batang. Organ ini muncul akibat pengelupasan kambium, parenkin, dan lapisan gabus di permukaan tersebut. Yang kedua itu stomata. Jadi stomata atau mulut daun menjadi awal mula respirasi pada tumbuhan, di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagian ini memiliki dua sel pelindung yang terbuka saat sinar matahari muncul. Apabila sinar matahari tidak muncul atau tidak ada sinar matahari, sel pelindung ini akan menutup dan menjaga stomata. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme respirasi. Jadi yang pertama itu respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses biologi di mana senyawa organis tereduksi, dimobulasi, dan kemudian dioksidasi secara terkontrol. Dalam proses ini, energi bebas dilepaskan dan kemudian digabungkan dalam bentuk ATP yang dapat segera digunakan dalam pengembangan tanaman. Respirasi aerob secara umum disebut oksidasi senyawa gula berkarbon atau 6-glukosa. Nah, tahap-tahap respirasi aerobik atau oksidasi glukosa ini yang pertama glikolisis, yang kedua siklus Krebs atau Daur trikarbosilat, dan yang ketiga transport elektron. Yang kedua itu masuk ke respirasi aerob. Respirasi anaerob itu merupakan respirasi tanpa menggunakan oksigen. Dalam kondisi tidak ada oksigen, tanaman melakukan metabolisme fermentatif. Fermentasi dapat terjadi melalui fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat. Laktat dianggap merupakan produk akhir fermentasi yang lebih berbahaya dibanding alkohol karena akumulasi laktat berdampak pada penurunan pH sitosol. Pada saat kurang oksigen, tumbuhan akan melakukan respirasi anaerob yang hanya akan menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit, yakni hanya 2 ATP saja. Yang berikut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi, yaitu ada 2. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, jadi faktor internal itu dalam respirasi adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan sendiri, seperti jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, dan umur dan tipe tumbuhan. Nah, faktor eksternal itu yang pertama itu dari suhu, kandungan O2 udara, dan yang ketiga itu kandungan CO2 udara. Yang keempat, kandungan air dalam jaringan. Yang kelima, cahaya. Yang keenam, luka dan stimulus mekanik. Dan yang ketujuh adalah garam-garam mineral. Nah, itu dia teman-teman sekilas materi yang dibawakan tentang respirasi. Jadi sekian saja video yang dibuat. Semoga video yang dibuat ini dapat bermanfaatkan untuk kita semua.